1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Roy dan Christine Iskandar. Saya nggak enak nyebut Ibu Christine Budiarjo, ada suaminya soalnya di sebelahnya. Jadi Christine Iskandar aja Bu ya. Baik, bicara tentang mengenali diri, Kekasih Tuhan, banyak orang yang mengaku kenal Tuhan tapi mengakunya begitu, tapi ternyata tidak mengenali dirinya sendiri. Berarti miss-nya adalah dia tidak mengenali Tuhan. Karena itu core utamanya adalah mengenali Tuhan, baru kita bisa mengenali diri kita sendiri. Ciri-cirinya tadi Pak Roy juga sudah sebutkan di awal. Jadi memaksakan kehendak, tidak memikirkan hubungan dengan Tuhan dan sesama, itu ciri-ciri orang yang tidak mengenali dirinya sendiri. Tadi juga dikaitkan dengan firman Tuhan dari Roma 11 ya, ayat 30 sampai 36. Di sana ada satu statement yang rada aneh buat kita. Karena ternyata Tuhan sudah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Bahasa aslinya ada. Bahasa aslinya atau bahasa sehari-hari ya? Iya. Bu Christine mau menambahkan, silakan. Iya, saya bacakan aja ya. Jadi untuk memahami ini lebih tepat itu seperti ini. Bentar. Ya. Sebab Allah sudah membiarkan seluruh umat manusia dikuasai ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihannya kepada mereka semua. Jadi intinya adalah mungkin lebih tepat ya daripada terjemahan ini daripada bahasa Indonesia Alkitab kita yang biasanya ya. Karena membiarkan manusia dikuasai ketidaktaatan itu kan bermulanya dari manusia ketika manusia meresponi dosa. Ketika manusia meresponi dosa itu bergerak di dalam daging, sehingga ada istilah manusia hidup kedagingan gitu kan ya. Nah, mau nggak mau sampai hari ini siapapun kita tuh sedang berjuang melawan daging kita. Kenapa harus melawan daging kita? Kenapa harus salibkan daging? Kenapa harus pikul salib? Harus mematikan daging, tidak lagi menuruti keinginan daging gitu ya. Orang bilang cek sorone ya jadi orang Kristen gitu ya. Karena dosa itu bergeraknya ya di dalam daging gitu ya. Hiduplah, firman Tuhan bilang, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh itu siapa? Roh itu yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh kebenaran. Roh kebenaran itu artinya apa? Roh Kudus, Roh Allah yang memimpin kita, memampukan kita, yang menolong kita, meneguhkan kita untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, di dalam proses itulah kita sedang mematikan atau menundukkan daging yang penuh dengan ketidaktaatan itu gitu ya. Dan jadi, dalam prakteknya itu Kekasih Tuhan, Anda kalau rajin mengikuti Family Magazine yang itu dikupas satu persatu sama Bu Christine. Jadi itu bisa jadi seminar 1 bulan kayaknya. Oh, ini bicara tentang karena satu-satu ya Bu ya. Family Magazine ini kan tema besarnya kan hidup atau dampak, dipimpin oleh roh ya. Dampak orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu dioncai satu-satu. Iya, jadi kalau Anda mau tahu itu prakteknya seperti apa, ya ikuti Family Magazine. Rodok promo dikit ini ya. Nggak apa-apa karena itu programnya Radio Sangkala juga yang melengkapi ya. Maksudnya melengkapi pemahaman-pemahaman. Jadi Anda tahu prakteknya itu satu persatu Anda ikuti serial di Family Magazine. Kembali kepada tadi Bu Christine dan Pak Roy ya, mengenali diri kita. Ketika kita masalahnya begini loh Pak, berita-berita yang kita dengar dari mimbar, dari ini, yang penting taat aja. Itu kan problem besar. Taat ini problem besar berarti kan. Tadi sudah aja susah. Taat aja pasti nanti terima mujizat. Taat saja pasti nanti Tuhan berkati. Nah, banyak orang ini gimana ya caranya itu, aplikasinya tuh seperti apa begitu loh. Karena ketaatan kan jadi problem tersendiri. Nah, untuk jadi orang yang taat itu, Pak. Sebetulnya ketika seseorang itu mau taat hanya untuk menerima mujizat, dia tidak bisa taat.
Karena ada ininya ya, Ada kepentingan kepentingannya. dagingnya. Dan agenda. Oke. Ada Udang kepentingan di balik dagingnya. batu. Iya. Karena begini, perintah Tuhan itu tidak pernah sejalan dengan pikiran kita. Makanya dikatakan tadi Bu Christine sudah sempat sebutkan, oleh karena itu hiduplah dengan roh. Karena kalau sudah berbicara tentang keinginannya orang mendapatkan mujizat, orang itu sudah sulit untuk melakukan. Contohnya begini, Petrus itu berkata begini, semalam-malaman kami sudah bekerja mencari ikan, tapi kami nggak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Itu- Engkau yang berintahkan. Petrus itu ingin menunjukkan begini, saya ini tukang ikan, saya ini nelayan yang tahu bahwa ikan itu cuman ada pada waktu malam, Iya. ya toh? Artinya bahwa ini kamu nyuruh apa lagi sebetulnya? Itu kan di luar logika, Pak ya. Iya. Apakah berarti Out of the box. ketaatan itu kadang-kadang harus menghilangkan logika kita? Memang gini. Yang diminta oleh pencipta kita supaya kita menjadi seperti yang dimaui oleh pencipta kita itu nggak sejalan dengan daging kita, nggak sejalan. Jadi ketika diperintahkan itu selalu perintahnya itu gini, tebarkan jalamu siang itu, pagi hari itu. Sebagai seorang nelayan yang tahu bagaimana mencari ikan, dia pasti ngomong begini, nggak aneh nih, dia bilang gitu. Seumur-umur gak ada itu ikan. Sehingga ada perkataan yang menjadi garis merah. Tetapi karena kamu yang nyuruh, maka aku melakukannya. Masih ingat nggak tentang air berubah menjadi anggur? Ibu Yesus ngomong begini, Apapun yang nanti diperintahkan. apapun yang diperintahnya kerjakan. Nah ternyata begitu Yesus datang, yang diperintahkan begini, tuang air ke tempayan yang bekas tempat pembasuhan. Loh, itu pelayannya itu kan Langsung loh. Gitu ya. ya pastilah. Ekspresinya loh. Iya kan, pastilah. Ya kan, terus lalu kemudian perintah berikutnya begini. Lalu bawalah kepada pemimpin pesta. Jadi nggak pakai diproses dulu, enggak. Tuang, ini bawa ke sana. Ini kan pemikiran yang bertolak belakang dengan keinginan daging kita. Yang dikatakan oleh tadi ayat yang dibacakan oleh Bu Christine, Allah dengan sengaja membiarkan Mereka hidup kita, membiarkan daging mereka. kita itu dikuasai oleh daging kita, oleh ketidaktaatan kita. Nah itu sebabnya ada banyak orang yang mendengarkan sebuah khotbah mungkin ya tentang mujizat, yang kemudian orang bilang begini, sulit Pak ternyata melakukan ketaatan itu. Kenapa? Karena sebetulnya keinginannya itu tadi dipakai untuk memenuhi keinginan dagingnya, tetapi dagingnya tidak bisa mengerjakan ya. untuk memenuhi keinginannya. Itu menjadi sesuatu yang bertentangan Ya. gitu loh. Contoh sederhana aja Pak, yang sering kali firman Tuhan katakan kan, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Iya. Gak masuk akal itu Pak. Dan itu sakit buat Iya. daging. Tetapi gini, coba punyai keberanian untuk mengerti pikiran Allah, belajar tentang pikiran Allah, dan kerjakan apa yang dikehendaki Allah. Firman Tuhan ngomong begini, coba kita baca di Yesaya pasal 55 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Bu Christine bacain ya Bu. Yesaya 55 ayat 9 sampai 11. 9 sampai 11. Besar Bu. Apa di sini aja ya. Yesaya 55 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang 11, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Seharusnya ketika orang diajarkan oleh Tuhan kasihilah musuhmu dan berdoa, ya lakukan saja. Iya. Kan bertentangannya kan sama akal Daging sehat ya, kita, toh? sama logika kita kan. Bocengli. Malah bisa. Ya, tetapi pada kenyataannya ketika itu dilakukan, Ya. itu ada kemerdekaan. Yang pertama kali terjadi adalah ada kemerdekaan. Kalau orang sudah punya kemerdekaan, maaf, ada kreativitas. Orang nggak terbelenggu. Ya, sebetulnya ketidaktaatan itu membelenggu seseorang Ya. pada satu kehendaknya sendiri yang dikuasai oleh daging, yaitu dikuasai oleh dosa. Nah, itu adalah persoalan yang sesungguhnya ada di dalam hidup kita. Saya setiap kali saya mendengarkan khotbah tentang mujizat, saya agak miris. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa taat? Kenapa? Karena dia nggak pernah dikenalkan dengan Tuhannya, dengan cara berpikir Tuhannya, dengan konsep Tuhannya, dengan rencana Tuhannya terhadap ciptaannya ini. Itu nggak pernah kita pelajari, nggak pernah Dia diajar. pengennya cuma mujizat aja. Iya, nggak pernah dipelajari. Nah, sedangkan kadang-kadang dan seringkali juga ketika yang bersangkutan itu yang membutuhkan mujizat itu diajari jalannya kepada mujizat dengan menyalibkan daging, kerendahan hati. Nggak mau, Pak. Itu persoalannya karena dia dibelenggu dengan dosa. Nah, persoalan ini kan nggak bisa diselesaikan hanya dengan maunya dia, mau saya. Tetapi dia harus belajar mengenali Tuhannya. Betapa Tuhannya itu mengasihi dia memberikan contoh, dia memberikan keteladanan bahwa kalau ditampar pipi kanan kasih yang kiri. Ketika dia berkata gini, mungkin kamu pernah mendengar firman yang berkata kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk setiap orang yang menganiaya kamu. Mungkin perkataan ini menjadi perkataan yang sulit untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Tuhan di kayu salib berkata begini, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita itu langsung ngomong begini, wah, iya ya, mestinya saya bisa melakukan itu. Karena ketika kita bisa melakukan itu, maka firman yang ditanamkan di dalam hidup kita itu yang memerdekakan kita. Menjadi orang yang mampu mengampuni siapa saja yang sudah menganiaya dirinya. Ini memberikan kemerdekaan kepada kita. Sehingga dalam hidup kita itu menjadi orang yang hidupnya begini. Tidak ada lagi orang yang curiga sama orang, tidak ada lagi orang yang menaruh siak kepada orang lain, tidak ada lagi orang yang iri kepada orang lain. Kenapa? Karena melalui pengampunan yang diteladankan oleh Yesus Kristus itu dan yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu membangun sebuah kebenaran di dalam diri kita yang memerdekakan kita. Ini yang dirancangkan oleh Bapa di surga. Seringkali justru akan menjadi saya kalau ngomong penyesatan itu nanti ada yang terluka. Tetapi saya mau katakan begini, bahwa seringkali ketika seseorang hanya berbicara sebagian-sebagian, maka yang ditangkap itu akan membuat sebuah hasil yang berbanding terbalik dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saya pada topik ini saya ingin mengatakan begini. Kenali Tuhan sebagai penciptamu dan kamu ini ciptaannya. Itu dulu ya. Itu sesimpel itu dulu. Nah, jalannya itu bisa bertahap melalui jadi murid, jadi sahabat, menjadi anak, dan kemudian menjadi mempelai. Jangan cuma mengambil, loh saya ini kan anak raja, loh nggak bisa begitu. Harus lewat tahapan tadi. Gini, untuk menjadi anak itu harus meresponi kasih karunia dulu. Dikatakan begini, barang siapa menerima aku, ia akan menerima kuasa. Ya kan? Dikatakan lagi, kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi anak. Karena sebetulnya yang Tuhan mau adalah
kita ini membangun keserupaan kita dengan Kristus. Penciptanya memikirkan bahwa kita ini akan dipakai Tuhan menjadi orang memakai cara berpikirnya Tuhan. Sehingga tahapannya itu harus dilakukan. Menjadi apa? Tadi pertama menjadi murid, menjadi sahabat, lalu menjadi anak, lalu jadi mempelai. Nah, ini tahapan yang harus kita lewati untuk membangun kehendak Bapa itu, kehendak Tuhan itu di dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti Tuhan, relasi kita dengan Bapa di surga itu seperti anak sama Bapak, sehingga seluruh yang Bapak punya kita mau ambil semua. Kamu tahu, saya nggak mau contoh banyak orang, ya kan? Tetapi yang saya ingin katakan begini, bahwa menjadi anak itu adalah membangun sebuah identitas yang dikehendaki oleh Allah. Karena dalam tahapan itu akan membawa kita sampai kepada puncaknya, bahwa kita ini dikehendaki oleh Allah bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Nggak ada pengantin yang dipikirkan oleh Allah 3 tahun cerai, nggak ada. Tapi selama-lamanya. Ya, itu sebabnya tahapannya harus melalui murid, sahabat, anak, baru kepada mempelai. Nah, tahap ini cuma merupakan tahapannya. Jadi saya pikir begini, ada orang bilang saya ini anak Allah karena dia Kristen. Tapi Tuhan bilang gini, tapi gak memper blas sih. Ya toh, tabiatnya, perkataannya, ya kan? Terus suatu hari ada orang datang kepada saya, merasa dirinya itu dihina, ditekan, lalu dia mau melakukan klarifikasi. Lalu kemudian ketika dia datang ke kantor saya bilang saya tanya sama dia, kamu ini orang Kristen? Dia agak sedikit tersinggung kan, karena ditanya, jelas-jelas dia orang Kristen kok, saya tahu kok, ya kan? Lalu dia bilang gini, kok tanyanya gitu? Ya aku cuman, kamu butuh jawab, kamu jadi orang Kristen enggak? Iya, saya orang Kristen. Terus yang kedua saya tanya, kamu itu muridnya Tuhan Yesus ya? Apa enggak? Dia diam lagi. Saya bilang, enggak apa-apa, jawab aja. Ini enggak ada nilai 100, enggak ada nilai 50, enggak ada salah, enggak ada benar pokoknya ya. Kamu jawab aja. Dia bilang, ya saya murid Yesus. Pertanyaannya begini, gak memper blas. Itu macel belum, Pak? Tanya, kalau kamu klarifikasi, kamu belajar dari siapa? Yesus itu yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia nggak pernah klarifikasi. Kamu belajar dari siapa? Nah, tahapan ini kan harus dilalui. Menjadi murid ini kan harus dilalui dulu. Untuk apa? Untuk mengenal Bapaknya ini loh. Mengenal pikiran Tuhannya, mengenal apa yang dikehendaki Bapaknya itu loh. Sedangkan hubungan kita itu tidak pernah berakhir dan tidak pernah berkesudahan, bahwa Dia pencipta kita, kita ini ciptaannya. Nggak ada. Makanya kalau bicara tentang anak murid itu tahapannya, ya kan? Itu sebabnya kalau kita memahami itu, maka kita ini seringkali memeriksa diri kita. Sudahkah saya itu menjadi ciptaan yang sama dengan penciptanya, yang seperti dikehendaki oleh pencipta saya, ya kan? Itu yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa kok bisa begitu? Kok itu yang diinginkan Tuhan? Itu sebabnya Dia memberikan Yesus buat kita, supaya Yesus itu menjadi anak sulung, menjadi teladan buat kita, yang menuntun kita kepada apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Kalau tadinya kan kita jalan suka-suka kita, sakarepku gitu. Iya. Tuhan kasih saya kehendak bebas gitu. Bukan gitu lagi. Iya kan? Nah, ini persoalan yang harusnya dipahami di dalam kehidupan kekristenan kita. Problem besar umat manusia bicara tentang ketaatan. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung, bertanya, berdiskusi dari apa yang disampaikan Mbak Roy dan Bu Christine tadi ya. Bu Christine hari ini lebih banyak diam. Biasanya di Family Magazine beliau banyak. Hari ini Pak Roy. Hari ini Pak Roy yang maju ke depan. Ya, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung, bertanya, berdiskusi. Memang
kalau dilihat dari firman Tuhan, lah kok soro ya Pak jadi orang Kristen, lah kok angel ya Pak, karena daging kita masih berkuasa itu Iya. tadi, dan kita biarkan dijar-jarno gitu ya, kalau orang Surabaya bilang, nah diumbar gitu, sakar-karpe gitu. Kekasih Tuhan silakan, mungkin ini menjadi kesulitan Anda dan saya hari-hari ini. Kita bisa berdiskusi bersama, kita belajar bersama. Itulah gunanya belajar ya. Belajar itu kadang-kadang gagal, tapi kita harus terus belajar lagi, mencoba lagi, lakukan firman Tuhan. Silakan telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. 0315046000, SMS WA-nya 081333060000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.